Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, saya ini baru ingat bahwa minggu depan kita itu kena tanggal merah ya. Tanggal 3 Maret itu ternyata tanggal merah. Oleh sebab itu, apa yang lalu kita sudah pernah janjian mau diganti hari apa gitu? Untuk hari Kamisnya. Kalau belum ada janjian, apakah kalau hari Selasa Anda bisa? Nggak bisa, Bu. Full, Bu. Oh, full Selasa. Yang harinya rada longgar hari apa? Apa yang agak longgar? Kalau saya Senin yang beres. Jumat longgar, Bu. Jumat longgar. Oke. Jumat longgar. Kalau Jumat pagi gitu enggak apa-apa. Jam 7 gitu. Jam Bagaimana? 8.50-nya ada kelas responsif, Bu. Oh, ada. Berarti enggak longgar ya. Atau Jumat siang, Jumat jam 1 gitu dah. Bisa, Bu. Jumat jam 1 ya. Siang. Berarti ini Jumat jam 1. Tanggal 4 ya, 4 Maret ya. Masih online aja. Karena kelas pengganti. Ini adalah kalkulus 2. Jadi Kamisnya tanggal merah, Jumat jam 1 ya kita pengganti. Oke. Nah, mungkin ada yang berhalangan mungkin ya di hari Jumat itu nanti kita akan ada tugas kedua yang pada pertemuan depan itu. Jadi kalau yang pas nggak bisa ikut kelas tapi tetap harus ini ya ngerjakan tugas yang saya berikan ya. Nanti pengumpulannya akan saya perpanjang sampai jam 12 malam, 23.59. Terus hari Kamis minggu depannya lagi tanggal 10 Maret itu ada kuis. Jadi kita 2 minggu lagi itu sudah kuis, bahannya sampai dengan pertemuan yang keempat. Jadi bahannya sampai di situ, nanti dapatnya apa? Harusnya sampai aplikasi turunan harusnya. Ya, itu dulu sebelum kita mulai pada perkuliahan kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, belum ada. Kalau gitu saya masuk ke materi. Hari ini kita lanjutkan tentang fungsi multivariabel, yaitu tentang turunan parsial. Jadi pada 2 pertemuan yang lalu kan kita sudah mengenal fungsi multivariabel ya, yaitu sebuah fungsi lupa saya lupa record. Ya, jadi kita sudah kenal yang dikatakan dengan fungsi multivariabel, yaitu sebuah fungsi di mana jumlah variabel bebasnya lebih dari 1. Nah, yang lalu kan kita belajar bagaimana cara menentukan persamaan garis, persamaan bidang, terus bagaimana cara menggambarkan bidang-bidang kuadrik, terus bagaimana cara menentukan titik-titik potong antara bidang dengan garis,
ataupun bidang dengan bidang. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bersama yaitu bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi multivariabel ini. Karena fungsi multivariabel itu variabel bebasnya lebih dari satu, sebut aja di sini itu X dan Y ini, ya. Maka nanti saat kita mau mencari turunan, Anda harus secara tegas menyatakan fungsi ini, sebut aja Z, itu mau diturunkan terhadap variabel mana? Terhadap variabel X atau terhadap variabel Y. Tidak bisa diturunkan secara bersama-sama, berbarengan gitu nggak bisa. Harus satu persatu. Nah, bentuk atau cara pengerjaan yang seperti itu, mencari turunan dari fungsi multivariabel terhadap salah satu variabel bebas, itu kita sebut sebagai turunan parsial. Jadi yang diturunkan hanya secara yang parsial, bukan secara totalnya. Contoh, kalau saya punya Z, itu fungsi dalam X, Y, maka saat kita mau mencari turunan parsial Z terhadap X, jadi kalau mencari turunan parsial Z terhadap X, berarti variabel Y-nya ini dianggap konstan. Jadi kalau dianggap konstan, artinya Anda akan memperlakukan itu seperti konstanta. Ya. Di mana nanti untuk mendapatkan turunan parsial Z terhadap X, itu didefinisikan seperti ini. Ini penotasiannya, bisa pakai Z, terus ZX gitu ya, berarti ini turunan parsial Z terhadap X, atau fungsi F X, Y dari X. Nah ini bisa kayak gini, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk yang seperti ini. Ini bacanya del, ada yang bacanya do, boleh ya, sama aja. Saya bacanya del. Del Z per del X itu sama dengan del F X, Y per del X. Nah, rumusannya kalau dari definisi turunan itu berarti limit dari fx plus delta x, y dikurangi dengan fx, y dibagi delta x. Y-nya konstan. Ya, yang ini yang ada perubahannya. Itu di delta x. Delta x-nya mendekati 0. Delta x mendekati 0. Bedanya penulisan dengan turunan biasa bagaimana? Kalau turunan biasa, kalau saya punya Y sama dengan Fx, maka mencari turunannya pakai D. dy per dx. Kalau parsial, kita pakai notasinya dalam del. Del Z per del X. Itu kalau dia turunan parsial Z terhadap X. Kalau turunan parsial Z terhadap Y, berarti X-nya ini yang dianggap konstan. Definisinya sama seperti yang gini, hanya perubahan di Y. Penotasiannya berarti kita punya di sini adalah ZY. Atau sama dengan FY, X, Y, atau del Z per del Y, atau del F per del Y. Ya, ini cara menuliskannya. Contoh ini. Diketahui Fx, Y itu sama dengan 2x kuadrat min 3y min 4. Gitu. Tentukan turunan parsial F terhadap X dan juga terhadap Y. Nah, pada saat kita melakukan turunan parsial F terhadap X, berarti variabel ini, 3y ini dianggap konstan. Posisinya itu kayak angka 4 yang ada di sini, konstan. Jadi kalau kita turunkan, konstanta diturunkan, ya hasilnya 0. Ya, di sini kalau saya turunkan 3y min 3y, saya turunkan hasilnya 0. Kayak menurunkan 4. Sehingga Anda tinggal menurunkan 2x kuadrat. 2x kuadrat turunannya apa? Menjadi 4x. Turunan parsial F terhadap Y. Berarti selain variabel Y dianggap konstan. Berarti dalam hal ini 2x kuadrat ini saya anggap konstan. Diturunkan apa jadinya? 0 karena dia konstanta. Sehingga kita tinggal menurunkan min 3y diturunkan terhadap y, hasilnya adalah negatif 3. Ya, kurang lebihnya seperti itu.
Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Gampang ya. Pokoknya Anda harus ingat kalau kita menurunkan parsial suatu fungsi terhadap satu variabel, maka variabel yang lainnya itu dianggap konstanta. Oh ini nanti ya. Turunan parsial order tinggi. Seperti halnya turunan biasa, suatu fungsi multivariabel juga dapat dicari turunan parsial kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini lihat di sininya, tadi saya coba klik nggak bisa. Jadi contoh aja kayak gini aja. Yang ini tadi aja ya. 2x kuadrat min 3y min 4. Oke. Saya tulis di sini aja. X, y-nya itu tadi 2x kuadrat min 3y plus 4. Saat saya mau menentukan turunan pertama terhadap x, ini berarti variabelnya dianggap konstan. Jadi yang ini 0. Jadi saya punya cuma tinggal 4x. Nah, dari turunan ini Anda bisa cari turunan yang kedua, fxx. Jadi fxx itu berarti saya punya dari fe diturunkan sekali lagi terhadap x. Berarti ini kita dapatkan hasilnya sama dengan 4. Kalau dari yang di situ saya bisa peroleh fy. Menurunkan fungsi f terhadap y, berarti x-nya konstan. Ini dianggap konstan. Di sini ini min 3 hasilnya. Sedangkan FYY berarti dari FY diturunkan sekali lagi. Nah, ini karena tidak ada variabel Y, ini berarti murni konstanta. Turunan keduanya apa? Turunan keduanya adalah 0. Sama halnya kalau di sini. Karena ada dua variabel. Setelah saya turunkan terhadap variabel X, maka saya bisa turunkan ini terhadap variabel Y. Ya, fx itu sama dengan 4x. Kalau fxy berarti turunan dari 4x diturunkan terhadap y. Karena tidak ada variabel itu ya berarti ini 0. Dari sini pun juga bisa kita dapatkan. Ya. Kalau fyx itu akan saya dapatkan turunan dari ini juga hasilnya sama dengan 0. Ya, sebenarnya secara umum nanti hasil dari fxy itu akan sama dengan fyx, kecuali fungsinya nggak fungsi yang kontinu ya, dia akan berbeda nanti. Itu kurang lebih untuk mencari turunan parsial order tinggi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada? Kalau tidak ada ya coba kita lihat contoh yang pertama ini ya. Diketahui Z sama dengan itu. Saya mau cari ZX terus ZXX ZXY. Saya taruh sini ya. ZY ZYY dan terakhir adalah ZYX. Ya, silakan. Ada 6 orang yang bisa coba tulis di sini. Ini sebentar, belum saya buka kayaknya notifnya. Ya, silakan. Dicoba siapapun boleh langsung nulis di sini. Apa perlu saya yang nunjuk? Ya, kalau nggak ada yang mau, saya nunjuk kalau gitu. Oh, ini sudah. 1029 itu siapa? Ariel Halim. Ya, Bu. Boleh dicoba yang ZY, nak.
Yang set Y kalau nggak salah. Ditulis dong. Oh Biar iya nanti ya, Bu. ditulis ya. Bisa toh? Bisa, Bu. Oke. Sebentar, yang lain-lainnya nunggu ini ya, turunan pertamanya dulu ya. Kalau turunan pertamanya sudah dapat, nanti untuk cari turunan keduanya jadinya lebih mudah. Tunggu yang ZX sama ZY. Yang ZX, X pangkat 4, oke, 4X pangkat 3. Terus ada 2X kuadrat Y. Nah, ini ada variabel X-nya. Berarti Anda sebenarnya bisa nanti mendapatkan hasil turunan dari 2X kuadrat Y. Tapi variabel Y-nya itu dianggap konstan. Jadi di sini konstantanya itu menjadi 2Y untuk yang ZX ya ini ya. Untuk yang ZX ini, suku yang kedua ini Anda bisa turunkan, ya karena ada variabel X. Tapi 2Y ini dianggap konstan, jadi 2Y-nya tetap Anda tulis, kemudian turunan dari X kuadrat. Nah, ayo coba dituliskan di sini. Demikian juga untuk yang ZY. ZY oke, yang X pangkat 4 ini karena murni variabel X saja, jadinya turunannya 0 ya. Tapi di suku yang kedua, saya punya variabel Y di sini. Nah, karena saya mau menentukan parsial terhadap Y, variabel X ini dianggap konstan. Jadi 2X kuadrat itu konstan, kayak angka 10 gitu loh, 2X kuadrat. Jadi saya punya konstanta kali Y. Apa turunannya? Nah, yang untuk Y pangkat 3 diturunkan sudah benar. 3Y pangkat 2. Ayo ditambahkan ZX dan ZY-nya. Suku yang kedua ini ada hasilnya. Jadi contoh gini ya. Saya ini ke sini aja. Contoh saya punya Z itu sama dengan misalkan aja 2X kuadrat Y kuadrat plus 4 misalkan gitu. Saat saya disuruh untuk menentukan ZX, nah di ZX ini di suku pertama, maka 2 dan Y kuadrat itu seperti konstanta. Jadi kalau saya turunkan ya saya ini tetap aja nulisnya 2Y kuadrat. Yang saya turunkan itu adalah X kuadratnya. Apa turunan X kuadrat? Oh, turunan X kuadrat itu adalah 2X. Jadi nanti hasilnya adalah 4XY pangkat 2. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ayo ditambahkan ya. ZX ya. 4X Y, betul ya. Jadi turunan pertama, turunan parsial pertama Z terhadap X. Jadi ZX ini kita punya X pangkat 4 diturunkan 4X pangkat 3. Terus yang ini 2X kuadrat Y, 2Y-nya kan tetap ada. Anda tinggal turunkan yang X kuadrat. Apa turunannya? 2X. Jadi ini 2 kali 2X kali Y. Sehingga kita dapatkan 4XY. Yang Y pangkat 3-nya karena murni variabel Y saja, berarti ini adalah konstanta. Sehingga turunannya adalah 0. Oke, sudah betul yang ZX. Yang ZY gimana? Silakan dilanjutkan yang untuk ZY. Ariel? Oh iya Bu, mau tanya. Berarti kalau yang ZY yang diturunin variabel Y-nya ya Bu? Yang diturunkan variabel Y-nya, betul. Yang X-nya dianggap konstan. Oke, makasih Bu. Ditambah. Ya, betul ya. Jadi itu kan 2X kuadrat itu kayak konstanta, kayak angka gitu jadinya. Sehingga saya punya konstanta Y, diturunkan jadi apa ya? Konstanta itu sendiri. Dalam hal ini adalah 2X kuadrat. Oke, sudah betul untuk yang ZY. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke ZXX atau ZXY, ZYY, dan ZYX.
Yuk, silakan yang mau nyoba. Masa nunggu dipanggil? Ayo, oke. Lanjut, yang ZXX sudah. Yang ZXX masih ada tambahnya. Oh ya, belum selesai ya. Oke. ZYY Patricia sudah. Lanjut. ZYX. Kalau ZYX berarti coba lihat dari ZY diturunkan terhadap X ya. Kalau ZXY lihat dari ZX diturunkan terhadap Y. Kurang satu, ZXY. Ayo silakan salah satu nyoba. Oke. Ya sudah ya. Jadi tadi yang kita ke ZX dulu. Mana kok hilang? Ini saya ini. ZX tadi sudah benar ya, 4X pangkat 3 plus 4XY. ZXX-nya berarti dari ZX ini diturunkan sekali lagi ke X. Kita akan dapatkan 12X kuadrat ditambah dengan ini 4XY. Kalau saya turunkan terhadap X, kan berarti 4Y-nya ini konstan. Konstan kali X diturunkan jadi konstantanya itu sendiri. Jadi kita dapatkan hasilnya seperti ini, betul. Ya, jadi ZXX-nya sama dengan 12X kuadrat ditambah dengan 4Y. ZXY berarti dari ZX ini diturunkan terhadap Y. Nah, yang 4X pangkat 3 ini kan berarti murni konstan jadinya. Terus yang di sini 4X-nya ini konstanta, kita tinggal menurunkan Y. Y turunannya adalah 1. Sehingga ZX-nya adalah sama dengan 4X. Betul. Terus dari ZY tadi hasilnya adalah 2X kuadrat min 3Y kuadrat. Terus diturunkan lagi terhadap Y, ZYY, berarti yang kita akan turunkan adalah yang punya variabel Y. Nah, 2X kuadrat ini kan konstanta berarti ya. Ini turunannya akan 0. Min 3Y kuadrat diturunkan hasilnya adalah min 6Y, benar. Dan yang terakhir dari ZY diturunkan terhadap X. Min 3Y kuadratnya ini konstan, 2X kuadratnya menjadi 4X. Nah, ini karena sudah dapat, Anda bisa dapatkan bahwa ZYX itu akan sama dengan ZXY. Jadi boleh ya, cuma prosesnya aja dapatnya yang sedikit berbeda. Tapi hasil akhirnya nanti akan sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk turunan parsial. Jadi order berapapun, nanti kalau turunan ketiga ya berarti Anda cek dari turunan kedua. Dari turunan kedua kemudian diturunkan lagi. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke diferensial total. Jadi tadi kan kita punya istilah ada turunan parsial gitu ya. Mohon maaf. Nah, kalau turunan parsial itu kan Anda mencari turunannya pada salah satu variabel, variabel yang lainnya kan dianggap konstan. Nah, kalau bicara tentang diferensial total, ini berarti perubahan total yang ada di Z, kalau fungsinya adalah Z fungsi dalam X dan Y, di mana X dan Y-nya ini dua-duanya mengalami perubahan. Nah, rumusan dari diferensial total itu kita punya di sini adalah DZ. Jadi kalau ada istilah D, kalau dulu di fungsi satu variabel bebas itu dy per dx itu kan kita
nyatakan sebagai turunan gitu ya. Tapi kalau di fungsi multivariabel notasi D itu untuk menyatakan diferensial total. dz itu kita dapatkan dari del z per del x dikalikan dx ditambah del z per del y dikalikan dengan dy. dx itu adalah perubahan yang terjadi di x, dy ini adalah perubahan yang terjadi pada variabel. Makanya di sini dikatakan diferensial total karena nilai z berubah karena adanya perubahan nilai x dan juga nilay y. Nah, ini kalau nanti fungsinya sudah bukan dua variabel bebas lagi tapi lebih, ya Anda tinggal menambah-nambahkan saja. Jadi kalau di sini misalkan 3 gitu ya, maka du itu saya dapatkan dari del u per del x1 dx1 ditambah del u per del x2 dx2 ditambah del u per del x3 dx3. Lalu nanti ada 5 variabel, ya ini berarti ditambahkan sampai sebanyak variabel yang ada. Itu yang dikatakan dengan diferensial total. Sebagai contoh, ketahui fungsi u itu sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Kemudian Anda diminta untuk menentukan diferensial total dari u sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Karena ada 2 variabel x dan y, maka kita punya du itu akan sama dengan del u per del x dx ditambah del u per del y dy, di mana del u per del x dari fungsi ini berarti kan yang ada ini saja ya, kita dapatkan 2x dx, del u per del y berarti yang kita peroleh ini min 2y jadinya min 2y dy. Nah, ini adalah hasil dari diferensial total dari fungsi y sama u sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada ya? Nah, sama halnya dengan fungsi satu variabel. Di fungsi multivariabel pun ini kadang kita juga memerlukan aturan untuk menyelesaikan turunannya itu dengan aturan rantai. Sebentar, saya mau batuk. Mohon maaf. Jadi misalkan gini, saya punya Z itu fungsi dalam variabel X dan Y. Terus X dan Y-nya ini sendiri merupakan fungsi dalam satu variabel atau 2 variabel lain gitu ya. Sebut aja yang ini X dan Y-nya adalah fungsi dalam variabel T. Nah, saat kita mau mencari turunan Z terhadap T, ya terhadap T. Kenapa ini pakai D, Bu? Soalnya di sini T-nya tunggal, parameternya tunggal. Jadi ini kita pakainya cuma dz per dt. Tapi kalau nanti yang di sini Anda lihat bahwa X itu fungsi dalam U dan V, Y-nya juga U dan V, nanti cari turunannya jadi turunan parsial. Karena ini kan dia ini kan fungsi satu variabel untuk X dan Y-nya. Maka saat saya mau mencari dalam T, saya punyanya dz per dt. Untuk mendapatkan dz per dt itu saya peroleh dari del z per del x dikalikan dx per dt ditambah dengan del z per del y dikalikan dengan dy per dt. Itu adalah aturan rantai. Kalau saya punya z ini adalah fungsi dalam 2 variabel, dengan 2 variabelnya ini merupakan fungsi terhadap satu parameter yang baru. Nah, kalau Z itu fungsi dari 2 variabel, kemudian
X dan Y-nya ini juga merupakan fungsi dari dua variabel yang lain, maka saat kita mau mencari turunan Z terhadap U, ya terhadap ini, atau turunan Z terhadap V, Anda bisa gunakan aturan rantai ini. Jadi Anda bisa dapatkan dari del Z per del X kali del X per del U ditambah dengan del Z per del Y dikalikan del Y per del U. Ya, karena diturunkan terhadap U. Ini Z-nya karena fungsi dari X dan Y. Makanya ini ditambahkan. Tapi X-nya ini sendiri kan secara nggak langsung karena mintanya ke U, ya berarti kita harus cari turunan X terhadap U. Demikian juga dengan del Z per del V, maka akan dapatkan del Z per del X kalikan del X per del V ditambah del Z per del Y kali del Y per del V. Itu aturan rantai. Contoh, ini sudah dikerjakan semua sih. Ya, nanti kita latihan aja ya di belakang ya. Diketahui Z-nya itu adalah X pangkat 3 plus Y pangkat 3. X-nya itu sama dengan 3U min 2V. Dan Y itu sama dengan 2U plus V. Anda diminta untuk mencari del Z per del U. Del Z per del U berarti saya punya del Z per del X karena Z-nya fungsi dalam X dan Y ya. Del Z per del X kalikan del X per del U ditambah dengan del Z per del Y dikalikan dengan del Y per del U. Nah, ini cari. Ini diturunkan terhadap X, 3X kuadrat. Terus del X per del U. X-nya 3U min 2V, berarti del X per del U-nya sama dengan 3. Del Z per del Y, dari yang di sini saya dapatkan hasilnya 3Y kuadrat. Del Y per del U, kita peroleh hasilnya adalah sama dengan del Y per del U, itu sama dengan 2 ini ya. Yang di sini hasilnya 2. Anda bisa sederhanakan. Nanti dengan cara yang sama saya bisa peroleh del Z per del V itu sama dengan del Z per del X kali del X per del V ditambah del Z per del Y dikalikan del Y per del V. Nah, tinggal kita cari hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita latihan dulu aja ya. Ini apa ini? Diferensial total dari fungsi implisit. Derivatif dari fungsi implisit ini nanti aja. Kita latihan dulu aja. Ya, silakan kita latihan dulu. Ya, enggak semua lah ya. Nomor 1 kita coba kerjakan 2 soal. Nomor 2 1 soal saja. Nomor 3 ya enggak apa-apa. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ya, kita coba dulu yang nomor 1A. Tentukan del F per del X dan del F per del Y dari fungsi ini. Ayo, silakan. Salah satu bisa coba. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau? Saya ya, Bu ya. Oh, boleh. Ayo, Evelyn ini. Oh iya, Bu. Ayo, boleh Evelyn. 1A ya Evelyn. Yang mana? Dua-duanya aja Evelyn. Del F per del X dan del F per del Y. Oh iya, Bu ya.
Sudah, Bu. Sudah? Oke, saya lanjut dulu ya. Yang 1B, silahkan. Siapa yang mau nyoba 1B? Sambil nunggu ya. Anda mau nyoba-nyoba dulu. Kita lihat dulu ya yang 1A. Fx, y-nya x kuadrat plus y kuadrat min 5xy. Jadi turunan parsial f terhadap x ini nanti konstan dianggapnya, terus min 5y ini juga konstan. X kuadrat turunannya adalah 2x, betul. Y kuadratnya ini 0 karena konstan. Min 5y kali x diturunkan hasilnya adalah min 5y. Oke, sudah betul. Terus yang del f per del y. Berarti x kuadrat ini dianggap konstan, diturunkan 0. Y kuadrat itu adalah 2y. Min 5xy diturunkan terhadap y. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah min 5x. Oke, sudah betul. Untuk yang 1A. Lanjut ke 1B ya. Ada yang mau nyoba 1B? Gimana 1B? Susah kan? Kalau saya cari del F per del X di 1B ya yang ini. Boleh nyoba, Bu. Oh, boleh, silakan. Ya. Nah, tapi nggak tahu, Bu, ini benar atau salah. Nggak apa-apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Yang lainnya sambil nyoba ya. Dari situ kita cocokkan bareng-bareng. Ini, Bu. Nggak tahu, Ya. Bu. Kita, Ya, Bu. yuk kita lihat sama-sama ya. Ya, jadi untuk yang pertama, saat kita mau mencari turunan pertama F terhadap X. Turunan pertama F terhadap X itu, kalau dari fungsi yang ada di sini, ini kan berarti Y-nya dianggap konstan ya. Sehingga yang bawah ini jadinya konstanta ini. Jadi kayak Anda punya fungsi F itu sama dengan 1/A kali X. Gini.
karena satu min y-nya itu dianggap konstan. Nah, kalau saya punya fungsi yang seperti ini, maka turunannya apa terhadap x? Ya tidak lain adalah hasilnya sama dengan 1/a. Dengan a-nya di sini adalah 1 min y. Maka hasilnya del f per del x itu benar sama dengan 1/1 dari 1 min y. Ini sudah benar. Terus, kalau untuk yang kedua, saat saya mau mencari turunan f terhadap y, maka yang dianggap konstan itu adalah pada variabel yang atas. Jadi kalau saya punya itu seperti gini, fy, gini ya, fy itu seperti jadinya misalkan saya sebut a dibagi dengan b min y. Konstan dibagi dengan konstan min y. Nah, kalau punya kondisi fungsi yang seperti ini, kita balik lagi ke kalkulus 1, maka cara untuk mendapatkan turunannya, itu kan berarti Anda bisa pakai U per V boleh, atau ini Anda bawa naik ke atas. Nah, jadinya seperti ini. A-nya tadi sama dengan X, B-nya tadi sama dengan 1. Nah, saat saya mau mencari turunannya ini, apa jadinya? Ya, kita pakai aturan rantai seperti di kalkulus 1 ya. Jadi turunannya A kali min 1 dikalikan B min Y pangkatkan min 2 dikalikan turunan dari ini. Berarti turunannya itu adalah negatif 1. Jadi min-min ini jadi plus, sehingga yang akan kita dapatkan hasilnya itu akan sama dengan A dibagi dengan B min Y pangkat 2. Baru dikembalikan. A-nya tadi apa? Oh, A-nya itu X. B-nya apa? B-nya itu adalah 1. Sehingga hasilnya nanti menjadi X dibagi dengan 1 min Y. Jadi kita punya 1, ini min Y ya, ini jadinya. 1 min Y dikuadratkan. Ini 1 min Y. Hai. 1 min Y dikuadratkan. Gitu kurang lebihnya. Untuk mendapatkan turunan parsial ya, dari fungsi seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Misi, Bu. Ya. Itu yang pangkat min 2 itu kan diturunin jadi pangkat min 1 yang kali di depannya itu kan. Betul. Terus min 1 di belakangnya itu apa, Bu? Ada 2 ya. Ini. Mana ini? Nah, ini. Turunan dari min 1 ini. Kan kalau kita punya saya punya fungsi satu variabel ya. Misalkan Y itu adalah fungsi dalam variabel U gitu. Dalam hal ini misalkan U pangkat N. Maka turunannya apa? Ya aksennya itu kan sama dengan N U pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Turunan dari U. Nah, kalau ini saya punya B min Y, variabelnya dalam Y, maka turunan dari B-nya konstan ya, maka turunan dari B min Y-nya itu kan sama dengan negatif 1. Masuk ke rumusan yang ini. Gitu sih. Ya, makasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nomor 2 ini belum bisa ya, karena implisitnya belum kita pelajari. Nanti habis ini ya, kita pelajari implisit. Yang nomor 3 dulu aja kalau gitu. Tentukan semua turunan parsial kedua dari ini. Tapi mau tidak mau, kalau Anda mencari turunan parsial kedua, Anda harus cari turunan parsial pertamanya dulu. Ya, yuk kita coba yuk, bareng-bareng.
Y. Kalau yang nomor Ya. 3 ini nih, itu tuh Mm-mm. pakai yang cara yang turunan total atau yang turunannya tingkat tinggi itu? Biasa. Yang tingkat tinggi, turunan parsial kan ini. Turunan tingkat tinggi. Kalau yang total itu pas kapan? Yang total itu kalau nanti dia mintanya diferensial total, ngomongnya gitu. Karena ini kan ngomongnya turunan parsial. Ini. Berarti ini yang seperti kita bicarakan di nomor 1 ini tadi. Kalau nanti minta total dia ngomong kok. Tentukan turunan diferensial total dari fungsi berikut. Berarti itu mau dicari diferensial totalnya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, silakan yuk kalau ada yang mau nyoba nomor 3. Saya sudah bersihkan tempatnya. Berarti ini cari dulu fx-nya dulu, baru nanti cari fxx, fxy, kemudian cari fy, fyy, dan fyx. Fx-nya adalah 3x kuadrat plus 2x y kuadrat. Sudah betul? Oke, lanjut. Fxx. Oke, sip. Fxx-nya berarti 6x ditambah dengan 2y kuadrat, betul ya? Fxy dilihat dari fx berarti. X-nya hilang? Dari fx itu diturunkan terhadap y. Yang 3x kuadrat, oke, 0 ya. Itu konstantanya yang di sini ini kan berarti, maaf. Ini kan berarti 2x itu sebagai konstan. Kalau 2x sebagai konstan, berarti kan Anda saat menurunkan dia akan tetap ada. 2x-nya ada, tinggal diturunkan dari y kuadrat. Turunan y kuadratnya jadi apa? Oke, betul, sudah. Lanjut yuk yang FY. Silakan. Boleh siapapun, mulai dari FY, FYY, dan FYX. Y-nya adalah 3y kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat y, benar. Yuk lanjut.
YY berarti 6Y plus 2X kuadrat, betul. FYX-nya berarti 3Y kuadratnya 0 ya, menjadi 4XY. Ya, sudah betul. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Kita lihat ya, nama bukunya ini apa? Oh, ini loh diferensial total. Bentar. Saya hapus dulu ya. Nah, kalau ini pertanyaannya sudah langsung gini, tentukan diferensial total dari W sama dengan ini. Nah, itu berarti yang kita cari itu adalah diferensial totalnya. Ada yang mau nyoba? Diferensial total ini ada 3 variabel ya. Nggak ada yang mau nyoba? Ini nanti tetap akan ada bentuk apa ini? DX, DY, DZ-nya ya. Jadi rumusan diferensial total ini kan saya punya jadinya DW nomor 4 ya. DW itu akan sama dengan del W per del X dx ditambah dengan del W per del Y dy ditambah dengan del W per del Z dz. Silakan. Kalau ada yang mau nyoba. Saya taruh ke bawah ya. Apa berarti? Del W per del X. Del W per del X. Saya mau nyoba, Bu. Oh, boleh silakan. Ayo, nak. Sudah, Bu. Cek dulu ya. Iya. X pangkat 3 YX diturunkan terhadap X. Saya punya 3X kuadrat YZ ditambah dengan Y. Ininya konstan DX ditambah turunan terhadap Y. X pangkat 3Z ditambah dengan X, betul. Ditambah dengan X pangkat 3Y ditambah dengan 1. Oke, sudah betul. Nah, karena ini dimintanya di titik 1,2,3, maka nilai X, Y, dan Z-nya Anda substitusikan dengan nilai itu. Dilanjutkan yuk. Ini tadi siapa? Evelyn, Bu. Oh, Evelyn. Ayo Evelyn dilanjutkan. Dengan mensubstitusikan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3.
Sudah, Bu. Ya, betul. Jadi kayak gitu ya. Loh Bu, nanti DX, DY, DZ-nya bagaimana? Karena ini nggak ada informasi apa-apa tentang perubahan di setiap variabel, ya sudah, biarin aja. Biarkan seperti itu. Tapi kalau ada informasi, misalkan nih ya, X-nya berubah dari 1 menjadi 1,2 gitu. Berarti nanti untuk DX-nya itu Anda akan punya, dia akan mengalami perubahan dari 1 ke 1,2, berapa tadi saya bilang, 1,2 gitu ya. Ya berarti ada 0,2, perubahannya positif. Tapi kalau misalkan ada informasi bahwa Y-nya mengalami perubahan dari Y2 menuju ke 1,5, berarti nanti nilai DY-nya itu akan menjadi negatif 0,5. Selama tidak ada informasi apa-apa, ya kita tetap tuliskan dalam bentuk yang seperti ini. Ya itu kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nanti dengan cara yang sama ya. Gimana? Mau tanya Bu, yang tadi Boleh. yang tadi Ibu bilang kan kayak digeser-geser itu kan. Apa yang Yang digeser-geser? titiknya Y-nya dipindah dari 1,5 itu itu nanti apa ada terus soalnya juga? Saya enggak tahu, nanti coba cek ya. Saya belum cek secara keseluruhan di sini sih. Ya nanti kalau enggak ada ya kita coba saya buatkan soal yang ada perubahan dari nilai yang ada itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama. Oke lanjut yang nomor 5. Nomor 5 ini hampir sama seperti nomor 4. Cuma sekarang kita mau menghitung perubahan W terhadap T. Ya berarti nanti di sininya ini bukan lagi cuma DW gini saja, tapi sudah DW per DT. Sehingga setiap variabel yang ada di sini, ini variabelnya tetap sama ya. Setiap variabel yang ada di sini, X, Y, dan Z-nya ini Anda juga harus turunkan terhadap T. Jadi ini kalau untuk yang nomor 5 ya ini yang dicarikan DW per DT. Jadi yang dicarikan DW per DT. DW per DT ini nanti berarti jadinya del W per del X kalikan DX per DT, del W per del Y dikalikan DY per DT, del W per del Z dikalikan DZ per DT. Nah ini kan fungsi X, Y, dan Z-nya sudah ada semua. Sekarang Anda berarti tinggal mencari berapakah hasilnya dari DW per DT itu. Ya silakan. Ada yang mau nyoba. Ini kan soalnya sama seperti atas ya. Sama kan fungsinya? Sama, tapi sekarang ditambahkan dengan menurunkan setiap variabel ini terhadap T. Boleh siapapun? Silahkan. DT-nya berarti turunan parsial dari W terhadap masing-masing variabel sudah sama seperti yang dilakukan Evelyn tadi. Cuma sekarang Anda tinggal menambahkan turunan dari setiap variabel ini terhadap T. Ini fungsinya. Bagaimanakah? Ada yang mau nyoba?
Bu, itu jadinya nanti kayak del W per del X dikali del X per del T gitu ya, Bu? Ya, jadi del W per del X-nya kan dicari turunan parsial W terhadap X. Nah, dikalikan dx per dt-nya. dx per dt itu dapat dari mana? Turunan X sama dengan 3 cos T terhadap T. Turunan biasa, ini turunan satu variabel kan. Oh. Yuk, bisa dicoba yuk. Silakan. Salah nggak apa-apa ya, kita kan belajar sama-sama ini sekarang. Jadi nggak masalah kalau memang ada kesalahan. Ada yang mau mencoba? Oke. Evelyn lagi ini. Penting gini Evelyn, dihitung dulu X-nya kalau T-nya itu sama dengan pi per 2. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Sehingga nanti memasukkannya enak, nggak panjang-panjang lagi. Oh, iya. Bu, mau tanya, Bu. Yang ini nih, ini D ya, Bu ya? Yang ini loh. Iya, D. Bukan do. Do yang pakai Nah, yang ini. karena kan X, Y, dan Z-nya cuma fungsi dalam satu variabel. Ini, hanya dalam fungsi variabel T saja. Maka kita pakai turunan fungsi satu variabel. Kalau do atau del ini kan untuk fungsi multivariabel. Oh, gitu ya, Bu. Oh ya, terima kasih, Bu. Evelyn, Z-nya. Kok yang Iya, dicari iya. D? Iya, Bu. X per dt. Maaf, Bu. Koleng, Bu. Maaf, Bu. Yang dicari X, Y, Z ya. Pi per 2 itu 0 ya. Sin pi per 2 1. Nah, oke. Ya, hasilnya seperti itu ya. Jadi perubahan W terhadap T, terhadap variabel T, saat T-nya itu sama dengan pi per 2, itu kita dapatkan dengan fungsi W-nya itu adalah
X pangkat 3 YZ ditambah XY ditambah dengan Z ditambah dengan 3, kita dapatkan hasilnya sama dengan negatif 7. Sudah betul sampai sejauh ini? Mungkin ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, yuk kita balik ke materi lagi. Sekarang kita bicara tentang fungsi implisit. Anda masih ingat ya, bedanya fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Jadi kalau fungsi eksplisit, itu saya bisa membedakan mana sebagai variabel bebas, mana sebagai variabel terikat. Tapi kalau dua-dua variabelnya itu ada dalam satu ruas yang sama dan ruas yang lain itu konstanta atau nol, maka di sini kita tidak bisa menyatakan mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat secara langsung. Anda akan tetap bisa mengubahnya menjadi fungsi yang eksplisit ya, tapi ada kemungkinan nggak bisa juga. Tapi nggak bisa secara langsung kita bisa ngomong bahwa oh ini sebagai variabel bebas, ini sebagai variabel terikat. Itu yang dikatakan fungsi implisit. Jadi contoh itu kalau saya punya, saya menuliskan fungsi Y sama dengan X kuadrat, nah ini saya nyatakan ini sebagai fungsi eksplisit. Tapi kalau saya nulisnya gini, ini yang kita sebut sebagai fungsi implisit. Jadi yang ini yang implisit, ini yang eksplisit. Loh ini kan kalau saya pindah dia bisa jadi bisa tahu mana variabel bebas, mana variabel terikat. Iya, jika Anda melakukan perubahan gitu. Tapi kan tidak bisa secara langsung. Kita gini ini tidak bisa langsung ngomong ini adalah variabel bebas, ini variabel terikat. Walaupun bisa dibuat dalam bentuk eksplisit ya. Nah, kalau kita punya fungsinya itu fungsi yang implisit, ya, ini dari diferensial total rumusannya tadi, di mana ruas kanannya kan tadi sama dengan 0 ya ini. Ini masih kita bicara yang satu variabel bebas, tapi kan kalau saya bawa ke satu ruas yang sama menjadi dua variabel. Maka akan kita dapatkan tadi dari rumusan diferensial total itu, saya peroleh bahwa df per dx itu sama dengan kan del f per del x, dx per dx, ditambah del f per del y, dy per dx sama dengan 0. Ini sendiri kan 1 ya, ini kan sama dengan 1. Jadinya, kalau saya mau mencari dy per dx, ini, dy per dx itu akan sama dengan negatif dari del f per del x dibagi dengan del f per del y. Jadi kalau saya sih gampangannya, kalau saya mau mencari del f per del x, maka fungsi f itu saya turunkan ke yang bawah dulu, ke dx dulu, kemudian dibagi dengan turunan fungsi terhadap variabel yang di atas. Tapi jangan lupa ada negatifnya. Ini adalah rumusan untuk mendapatkan turunan dari fungsi implisit. Nah, sebagai contoh ini diketahui y sin x ditambah x kuadrat akar y itu sama dengan 0. Kemudian dari sini Anda diminta untuk menentukan dy per dx. Ada jawabannya? Oh ada. Sudah dari sini kan kita punya dy per dx itu sama dengan min dari del f per del x dibagi del f per del y. Jadi Anda harus cari dulu del f per del x. F-nya sama dengan y sin x ditambah x kuadrat akar y. Kemudian ini diturunkan terhadap x. Berarti saya punya, ini y-nya tetap ya. Sin x turunannya adalah cos.
Akar Y tetap, X kuadrat turunannya adalah 2X. Jadi del F per del X saya punya Y cos X ditambah 2X akar Y, sorry. Del F per del Y berarti dilihat di sini. Sin X ini menjadi konstan. Konstan dikalikan Y turunannya adalah sama dengan konstan itu sendiri. Jadi sama dengan sin X. Terus X kuadratnya konstan, Anda cari turunan dari akar Y. Apa turunan akar Y? Kita punya setengah Y pangkat min setengah. Ya sudah, ini tinggal dimasukkan aja. Ini mau diubah dalam akar boleh Bu, nggak apa-apa, terserah. Itu kan penulisan saja. Hasilnya akan seperti ini. Itu untuk fungsi implisit. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Tidak ada. Ya prinsip dasarnya sama ini ya, kayak turunan parsial gitu aja. Tapi sekarang karena fungsinya bentuk implisit, ya kita bawa ke dalam rumusan dari turunan fungsi implisit. Nah, nanti dengan cara yang sama, kalau saya punya fungsi implisit dari 3 variabel, ya misalkan variabelnya X, Y, Z, maka nanti untuk mendapatkan turunan parsial Z terhadap X, itu kita dapatkan dengan cara seperti yang ada di sini. Jadi kalau mau cari turunan parsial Z terhadap X, ini berarti kan Y-nya konstan ya. Y-nya konstan. Kalau Y-nya konstan, maka akan kita dapatkan bahwa dy per dx itu sama dengan 0. Nah, bentuk diferensial totalnya tadi kan seperti ini. Del F per del X, del X per del X, del F per del Y per del X, del F per del Z per del X. Terus dy per dx-nya 0. Del Y per del X-nya 0. Mana del Y per del X? Nah, ini 0. Berarti kan tinggal cuma del F per del X ditambah dengan del F per del Z kali del Z per del X. Sama dengan 0. Jadinya del Z per del X sama dengan min dari del F per del X dibagi del F per del Z. Jadi ini turunan parsial Z terhadap X. Kira-kira nih, kalau Anda disuruh mencari ini, misalkan, apa rumusannya? Min ya pasti ya. Lihat pola yang tadi ini dan pola yang ini, apa dapatnya? Minus del F per del Z per dibagi del F per del Y. Betul. Jadi minus dari turunan fungsi itu terhadap variabel yang bawah dulu. Dibagi dengan turunan dari fungsi yang ada terhadap D dari variabel yang atas. Ya, kurang lebihnya seperti ini untuk turunan parsial dari fungsi implisit. Jadi dengan cara yang sama ya, lah ini yang didapatkan. Yuk, coba dibuat satu soal ini dulu. Ini ada jawabannya enggak? Oh, enggak ada. Ayo, silahkan. Jadi kalau lihat dari ini Anda disuruh menentukan del Z per del X, del Z per del Y. Ya berarti mau enggak mau Anda harus cari del F per del X, del F per del Y, dan del F per del Z terlebih dahulu. Baru nanti kalau hasilnya sudah dapat, mau nyari yang manapun, kita tinggal mensubstitusikan saja. Ya, silakan yuk. Dicoba dulu, ya dicoba dulu deh. Nanti kalau sudah selesai nyoba, dituliskan di sini ya. Biar kita bisa bahas bareng-bareng. Saya pause dulu recordingnya. Ya, silakan dicoba dulu.
Hmm. Bu. Iya, Nicholas. Bu, saya tadi nggak nyimak. Ini turunan parsial gimana, Bu? Kayak bingung gitu, Bu. Bingungnya? Bingungnya ini kayak fungsi implisit tapi fungsi implisitnya diturunan parsial kan gitu kan ya. Bukan turunan implisitnya diparsialkan, enggak. Mencari turunan parsial dari fungsi implisit. Jadi ini yang kita anggap sebagai F ya. Sorry. Nah, ini semua itu yang kita sebut sebagai fungsi F. Ini F, X, Y, Z. Jadi kalau nanti Anda disuruh cari del Z per del X, maka Anda mau enggak mau harus cari del F per del X, cari lagi del F per del Z, dan kalau di sini ada del Z per del Y, berarti Anda juga harus cari del F per del Y. Jadi mau mencari turunan parsial, tapi ternyata sekarang bentuknya itu berupa fungsi implisit. Nah, kalau berupa fungsi implisit, kan saat saya mau mencari del Z per del X, ini kan kita dapatkan dari negatif del F per del X dibagi dengan del F per del Z. Nah, jadi dari ini fungsi F itu saya harus turunkan parsial terhadap X, nanti hasilnya saya bagi dengan turunan parsial F terhadap Z. Untuk mendapatkan del Z per del X. Begitu. Gimana Nicholas? Masih belum jelas? Tak. Aku coba dulu aja deh. Oh, oke. Ya, silakan dijawab dulu. Yang lainnya kalau memang ada pertanyaan ditanyakan ya. Ya, sambil mengingatkan mungkin tadi ada yang terlambat. Minggu depan kan kita kena tanggal merah. Kuliahnya akan diganti di hari Jumat tanggal 4 Maret pukul 1 siang. Nanti untuk link Zoom-nya tetap sama ya, menggunakan link Zoom yang ada. Sudah dapat del F per del X-nya? Boleh ya, silakan lanjut.
Untuk del F per del X ya, E pangkat Y plus Z-nya itu kan konstanta. Konstanta X pangkat 3. Berarti saya punya 3X kuadrat kalikan konstantanya. Betul. Terus yang suku kedua itu ada Y sin X min Z. Berarti tidak 0 itu harusnya. Turunannya kan itu ada sin X min Z. Jadi kayak saya punya konstanta sin X dikurangi konstanta. Apa turunannya? Jadi seperti saya punya fungsi saya pakai variabel apa ini ya, B gitu ya. B itu sama dengan, misalkan ini saya tulis min 2 gitu ya, saya kasih angka ya, min 2 sin X min 5, misalkan saya punya seperti ini. Apa turunannya? Turunannya berarti kita punya W aksennya itu kan sama dengan min 2, turunan sin itu cos ya. Cos X min 5 dikalikan dengan turunan dari X min 5 itu 1. Jadi saya punya ini tadi 2 itu mewakili Y benar, 5-nya mewakili Z. Berarti saya punya benar ya, min Y cos X min 5. Sudah betul? Ini untuk del F per del X. Lanjut, del F per del Z. Bagaimana? Ya kita harus ingat ya, E pangkat Y plus Z itu kan sama dengan E pangkat Y dikalikan E pangkat Z. Anda boleh pisah gitu, boleh tetap kondisi yang di atas. Sama aja. Silakan, tadi yang mau nulis, kok berhenti? Del F per del Z. Oke, baik. Kita lihat sama-sama ya. Jadi pada saat saya mau menurunkan F itu terhadap Z, maka fungsi F itu sendiri kan menjadi gini. F, kalau saya mau turunkan terhadap Z ya, X pangkat 3 itu kan konstanta. Saya tulis A gitu aja. Y-nya kan juga konstanta. E pangkat, sebentar, kok jadi rewel. Jadi ini A, E pangkat, nggak kelihatan ya, bentar.
Sampai sini. Bagus. Yes. Ya, nah jadi saya punya F-nya ini, saya kan bisa tulis menjadi A, karena X pangkat 3-nya konstan ya. E pangkat sebut aja B plus Z, variabelnya Z, dikurangi dengan ini C sin, ini D min Z. Ya, A, B, C, dan D-nya konstan. Jadi A, B, C, D ini konstan. Nah, akan seperti ini saat Anda mau mencari turunan dari del F per del Z. Jadi semua variabel X selain Z, X dan Y-nya ini berarti itu adalah konstanta. Ini kalau ini diturunkan apa? Turunannya karena E pangkat Z itu turunannya tetap ya, ini menjadi A, E pangkat B plus Z. Tetap nggak berubah. Turunan yang di sini, turunan sin itu adalah cos D min Z, jangan lupa. Karena ini variabelnya di sini ini negatif 1, maka Anda harus kalikan dengan negatif 1. Oleh sebab itu, oh maaf, hasilnya jadi hilang semua ini ya. Saya tadi, oke, mohon maaf. Saya tadi clear ya soalnya. Ini kalau kantor, Di Ando kalau aja, Bu. di Ando nanti yang ininya yang hilang yang saya tulis. Hilang nggak? Coba sih. Kontrol apa Ando-nya ini? Coba sih. Loh iya yang saya tulis yang hilang. Nggak apa-apa wis tak tulis lagi aja. Ya, jadi ini tadi hasilnya akan sama dengan kan A-nya tadi X pangkat 3. Saya punya X pangkat 3, E pangkat Y plus Z. Min, ini ada min 1 lagi, jadi plus ya. Plus Y cos X min Z. Tuh, kalau yang ini tadi terhadap X berarti 3X kuadrat E pangkat Y plus Z terhadap X. Berarti min Y cos ini tetap X min Z. Oke, seperti ini. Terus yang terakhir del F per del Y. Ya, silakan dicoba salah satu. Berarti kalau del F per del Y selain variabel Y itu dianggap konstan. Selain Y dianggap konstan. X pangkat 3. Kalau terhadap Y, sin X min Z, itu kan tidak ada variabel Y-nya. Itu berarti dianggap konstanta itu. Jadi sin oke. Ya, betul ya. Jadi hasilnya akan seperti itu. Ya. Yang ini E pangkat E plus Z, E pangkat Y plus Z, itu berarti Z-nya kan dianggap konstan. Saya punya E pangkat Y plus 2 gitu. Turunannya apa ya? Tetap E pangkat Y plus 2. Jadi makanya yang suku pertama nggak berubah, X pangkat 3 kali E pangkat Y plus Z. Suku yang kedua, sin
X min Z itu dianggap sebagai konstan karena di situ tidak ada variabel Y. Jadi saya punya konstanta kali Y turunannya ya konstanta itu sendiri. Nah kalau Anda sudah dapatkan ini, mau disuruh cari apapun, kita tinggal substitusikan. Jadi kalau kayak gini, ini berarti apa? Del F per del X. Del F per del X mau mana? Oh ini. 3X kuadrat. X kuadrat kalikan E pangkat Y plus Z min Y cos X min Z dibagi dengan ini del F per del Z, ini del F per del Z-nya. X pangkat 3 E pangkat Y plus Z ditambah cos X min Z. Ini bisa saya coret kah? Yang bagian Bisa, di sini? Nggak bisa, jangan lo ya, jangan dicoret. Ini pun juga nggak bisa dicoret lo ya. Nggak bisa disederhanakan, sudah biarin aja seperti ini. Nanti untuk mendapatkan del Z per del Y, ya berarti Anda tinggal substitusi aja ya. Jadi del Z per del Y, hasilnya akan menjadi min del F per del Y dibagi del F per del Z. Tinggal substitusikan. Del F per del Y-nya ini X pangkat 3, E pangkat Y plus Z dikurangi dengan sin X min Z. Del F per del Z-nya ini adalah X pangkat 3, E pangkat Y plus Z ditambah dengan Y cos X min Z. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ada kesulitan sampai di sini? Tidak ada ya. Berarti Anda bisa coba satu nomor ini tadi, yang nomor 2. Oh, ini masih ada. Tidak bisa dihapus. Silakan dicoba untuk yang nomor 2. Saya kasih ini aja ya. Kasih tempat dulu ya. Ya, yang 1A dulu. Tentukan del Z per del X dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4.
Sudah ya? Ya ini tadi FF-nya saya hapus ya. Karena Anda menuliskan fungsinya. Ini yang menjadi F. Jadi kalau tadi ada F-nya jadi double nanti del F per del X dari ini loh. Maknanya jadi enggak anu. Makanya F-nya saya hapus. F-nya itu Anda sudah gantikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4 gitu. Yang ini pun juga tadi F di sini saya hapus karena F-nya adalah ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4. Oke, ini diturunkan terhadap X, berarti variabel Y dan Z dianggap konstan. Nah, posisinya kayak angka 4 ini ya, sehingga turunannya akan menjadi 2X. Nah, cari turunan F terhadap Z, berarti X dan Y-nya yang konstan. Sehingga kita tinggal punya 2Z. Nah, kalau sudah dapat ini, maka untuk mendapatkan del Z per del X, ini tinggal min dari del F per del X dibagi dengan del F per del Z. Tinggal dimasukkan min del F per del X-nya tadi berapa? Oh, 2X. Del F per del Z itu adalah 2Z. Ini kalau Anda mau sederhanakan, kita akan dapatkan jadi min X per Z. Ini adalah hasilnya. Turunan parsial Z terhadap X dari fungsi implisit X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Baik, kalau tidak ada lanjut ya. Soal nomor 2, silakan. 1B kok 2, 1B. Ya, silakan. Ada yang mau nyoba? Jadi sama kayak tadi, cari dulu del F per del X, cari dulu del F per del Z. Sehingga nanti dari situ Anda bisa mendapatkan del Z per del X. Oke, baik. Betul ya, sudahan ya, turunan parsial F terhadap X dan terhadap Z-nya seperti itu. Ya sudah, dari sini Anda tinggal cari, berarti del Z per del X itu sama dengan min del F per del X dibagi dengan del F per del Z. Ya sudah, tinggal dimasukkan min del F per del X apa? Oh, 3X kuadrat plus 6YZ. Dibagi del F per del Z, berarti 3Z kuadrat plus 6XY. Ya sudah, ini adalah hasil turunan parsial dari variabel Z terhadap variabel X dari fungsi implisit itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Tidak ada? Oke, kalau enggak ada, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Nicholas ya? Kok enggak nemu ya ternyata ya? Yang tadi diferensial total. Oke, saya carikan dulu. Sebentar. Jadi tadi ada yang, kalau ada perubahan itu bagaimana Bu? Ya sebentar. Semoga ada. Ini saya punya slide rasanya kok lebih lengkap ya. Tapi bukan untuk mata kuliah ini sih. Mata kuliah yang lain kebetulan materinya sama. Saya share ya. Ini tadi sudah terlihat kan? Ini tadi tentang diferensial total. Nah ini kalau mau lihat secara geometrinya, kalau di sini kelihatan. Jadi secara geometrinya diferensial total itu gitu. Kalau awalnya itu X, Y, Z-nya itu ada di sini, kemudian dengan adanya perubahan yang ada di semua variabel itu, dia akan mengalami perubahan sebesar yang ini ada. Ini, jadi dengan X dan Y ini 3 ya ini ya, X, Y, dan Z-nya dia berubah, maka nanti bentuk transformasinya awalnya yang di sini itu berubah menjadi yang di atas ini. Ini ilustrasi dari diferensial total. Diferensial totalnya ini tadi sudah, nah ini dia. Ini yang tadi ditanyakan sama Nicholas tadi, ada enggak sih Bu contohnya gitu. Nah ini jika diketahui Z itu adalah fungsi dalam variabel XY, di mana fungsinya adalah X kuadrat plus 3XY min Y kuadrat. Anda disuruh menentukan DZ. Jadi DZ, ya kita pakai definisi dari diferensial total. Bahwa DZ itu sama dengan del Z per del X dx ditambah dengan del Z per del Y dy. Dengan Z-nya itu adalah X kuadrat plus 3XY min Y kuadrat. Kalau saya turunkan terhadap variabel X, saya akan dapatkan 2X plus 3Y dx. Tetap ya. Terus del Z per del Y dengan fungsi yang ada di sini. Ini berarti saya punya 3X min 2Y dy. Ini adalah rumusan dari diferensial total Z. Jadi rumusan dari DZ. Nah, yang nomor 2 itu Anda disuruh menghitung DZ. DZ itu dari mana? Jika X itu berubah dari 2 ke 2,05 dan Y-nya berubah dari 3 menjadi 2,96. Maka saat kita mau mencari nilai DZ, ya, nilai DZ, Anda akan masukkan nilai X dan Y-nya itu, X-nya itu 2, Y-nya adalah 3, DX-nya perubahan yang terjadi.
Dari 2 menjadi 2,05. Berarti perubahannya itu positif 0,05. Sedangkan nilai Y, DY-nya, ini kan perubahan dari nilai Y. Dia berubah dari 3 menjadi 2,96. Berarti ini akan terjadi penurunan sebesar 0,04. Berarti nanti DY-nya bernilai negatif 0,04. Jadi dari sini, ini. Jadi dari sini kita dapatkan X-nya 2, terus dx-nya itu 0,05, y-nya 3, dy-nya min 0,04 karena ada mengalami perubahan. Sudah tinggal dimasukkan saja. Nah, ini dapat hasilnya. Hasilnya adalah 0,65. Begitu kurang lebihnya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dulu? Bisa lihat soalnya, Bu. Oke. Ini dia. Terima kasih. Jadi perubahannya itu nanti Anda masukkan ke dalam dx dan juga dy ya terhadap variabel yang ada. Perubahan pada variabel-variabel itu. Sudah? Ini tadi disuruh cari delta Z. Nah, kalau delta Z itu berarti kan perubahan dari saat dia bernilai. Jadi kalau delta itu kan nilai ke X plus 1 dikurangi dengan nilai ke X gitu. Nah, X plus 1 itu kan perubahannya tadi. Sorry, bukan X-nya. Apa Z yang ke I plus 1 itu terjadi saat X-nya adalah 2,05 dan Y-nya 2,96. Sedangkan kondisi yang sekarang di XI, di ZI, itu adalah nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Jadi kalau delta Z itu ngelihatnya gitu. Nilai yang di depan dikurangi dengan nilai yang ada di sekarang. Ya Anda tinggal hitung aja. Tadi kan dapat ya fungsi Z-nya tadi apa dimasukkan, kemudian dihitung. Nah, di sini itu sebenarnya mau ngomong sebetulnya bahwa DZ dan juga delta Z itu nilainya kurang lebih akan sama. Beda pun errornya kecil. Gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan nilai dari delta Z, Anda bisa dekati dengan DZ diferensial totalnya. Karena nanti untuk beberapa fungsi mungkin menghitung delta Z itu lebih susah dibandingkan menghitung DZ gitu. Ya mungkin ini. Makanya biasanya bisa dilakukan pendekatan seperti itu. Nah ini. Ya delta Z itu nilainya mendekati dengan DZ. Tapi DZ-nya lebih mudah dihitung ya. Kalau turunan parsialnya Anda nggak salah itu lebih mudah dihitung ya. Tapi kalau salah itu ya jadi masalah juga. Ya itu kurang lebih tadi pertanyaan dari Nicholas. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya lupa yang terakhir tadi, nggak terrecord. Nggak apa-apa ya. Kelupaan ini tadi. Baru lihat recordnya sudah tadi saya pause. Oke, secara materi hari ini selesai. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Minggu depan kita akan bicara aplikasi dari turunan parsial. Ya, yang paling umum yang akan kita gunakan, yang akan kita cari pasti maksimum minimum ya, karena memang di mana-mana maksimum minimum itu pasti menggunakan turunan. Jadi itu Anda harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Belum ada? Ya, kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk presensi di NEO atau di M Ubaya
Kita ketemu lagi minggu depan di hari Jumat jam 1 siang. Nanti saya akan ingatkan di grup line kita. Oke, selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.